Hai semua, hari ini aku lagi isi celengan receh aku yang udah beberapa hari aku simpen dulu dan sekarang aku mau masukin semuanya. Yeay, bentar lagi udah mau penuh deh kayaknya. Di sini aku juga mau update tantangan menabung 2000 ku ya. Aku siapin stabilo dulu dan juga aku udah siapin uangnya. Di sini aku punya 8 lembar uang 2000-an ya. Aku mau isi yang angka 2-nya ada 3 dan angka 1-nya ada 2. Buat kalian gak usah malu ya jika kalian cuma bisa menabung dengan nominal kecil seperti 500, 1000, ataupun 2000. Lakukan aja dengan konsisten supaya kalian bisa melihat hasilnya nanti. Untuk tantangan menabung atau untuk cara menabung lainnya, jangan kalian lakukan sebagai suatu perlombaan untuk menghasilkan nominal yang besar. Tapi, jadikan suatu pelajaran karena kita sedang belajar untuk mengerem diri kita sendiri supaya tidak mengeluarkan uang untuk barang yang tidak begitu penting. Aku juga lagi mau update dana darurat, bukan nambahin sih sebenarnya, tapi mau update untuk ngurangin. Di sini aku ada 200.000, tapi karena kemarin kompor gas aku regulatornya rusak, jadi aku harus beli regulatornya seharga 120.000 dan aku ambil dari uang dana darurat. Dan sekarang dana daruratku ada 80.000. Gak apa-apa, semuanya harus disyukuri. Semangat! Kayaknya aku nggak perlu opening lagi deh. Di sini aku cuman mau cerita dan mau sharing aja tentang harapan, keinginan, dan mimpi aku. Dulu aku orangnya paling nggak suka yang namanya mimpi atau berharap, karena aku tahu kemampuan diriku sendiri seperti apa. Jadi aku gak mau berharap terlalu tinggi atau memimpikan hal yang tidak mungkin aku dapatkan. Tapi semenjak menikah, semua harapan-harapan itu timbul, seperti berharap ingin memiliki rumah, keinginan untuk membeli handphone baru, dan juga bermimpi untuk memiliki mobil. Bukankah kita sering mendengar kata-kata tidak ada yang tidak mungkin? Itu yang sekarang aku terapkan dalam hidup aku. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika orang bilang, gak mungkin kamu punya rumah ataupun mobil. Tapi kalau aku berharap kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin untuk Tuhan kasih untuk kita? Jika kita tetap berdoa dan berusaha. Di beberapa video aku sebelumnya, aku juga udah cerita kalau aku lagi beli rumah yang meskipun itu hanya mencicil karena aku gak mampu untuk beli cash, tapi aku bersyukur dengan nekat aku mau beli rumah dan aku bisa. Dan meskipun mencicil, tapi aku baru tahu loh, ternyata membeli rumah itu harus mempersiapkan uang yang cukup besar. Di sini bukan aku ingin bermaksud sombong ya, tapi aku ingin sharing ke kalian tentang pengalaman aku saat aku membeli rumah dengan proses mencicil. Di awal kalian harus menyiapkan uang yang cukup besar, dan bagiku itu cukup besar karena aku menyiapkan uang sekitar 50 juta. Tapi uang 50 juta itu seperti gak ada artinya. Jadi buat kalian yang ingin membeli rumah, kalian harus siapkan uangnya dan juga menabung mulai dari sekarang. Lanjut,
kita masuk ke keinginan. Di sini kenapa aku nulis keinginan, karena ini bukan prioritas. Jadi ini cuman keinginan semata, yaitu aku mau membeli handphone baru. Sebenarnya targetnya sih bukan iPhone, karena aku tahu kemampuan dan itu pun cukup mahal buat harga handphone. Tapi karena di internet paling banyak munculnya itu iPhone, jadi yang aku print itu iPhone. Tapi jika Tuhan berkehendak, kenapa enggak? Yang paling penting di dalam harapan, keinginan, dan juga mimpi, cuma dengan 2 cara merealisasikannya. Yang pertama, kalian harus berusaha, dan yang kedua, kalian harus berdoa. Cara usahanya seperti kerja keras dan juga menabung. Dan jangan lupa diiringi dengan doa. Tuhan pasti akan lihat usaha kalian. Yang penting kalian harus semangat. Bukankah di awal tadi aku sudah bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin? Jadi di sini aku mau belajar untuk percaya diri bahwa aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku paling seneng lihat anak-anak muda yang bisa kerja keras dan menghasilkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan apa yang mereka inginkan juga tanpa bantuan orang lain, seperti bantuan orang tua, mendapatkan handphone dari gaji mereka sendiri, mendapatkan rumah dari gaji mereka sendiri, tidak dengan bantuan orang tua. Puji Tuhan, di sini aku dan suami juga lakukan menabung itu sebelum menikah. Jadi setelah menikah, bahkan untuk proses pembelian rumah pun kami tidak menyusahkan orang tua atau mencari pinjaman-pinjaman yang bisa menyusahkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita ketemu sama mimpi. Di mimpi ini aku ingin memiliki mobil, apalagi mobil yang cukup untuk keluarga besar ya, karena aku suka banget jalan-jalan dan bawa keluarga juga. Apalagi kalau aku ajak jalan-jalan mama. Ya, tapi itu sekarang udah gak mungkin, karena mama jalan-jalannya udah ke surga. Tapi aku percaya mungkin mama sudah bahagia juga di sana. Kali aja aku bisa ngewujudin mimpi mama aku, yaitu anaknya ada yang memiliki mobil. Sebenarnya di awal pernikahan dulu ada 2 pilihan. Yang pertama, mau membeli rumah, atau yang kedua, mau membeli mobil. Tapi karena di sekeliling aku bilang kalau membeli rumah aja, jadi aku lebih ke membeli rumah. Jadi untuk membeli mobilnya aku skip. Mungkin Tuhan nyuruh aku untuk nabung lagi supaya aku bisa membeli mobil. Kadang itu gak percaya diri banget, karena aku tahu harga mobil itu seharga rumah dan itu mahal banget. Tapi kata Najwa Shihab, dia pernah bilang, kalau mimpimu gak bikin kamu takut, artinya mimpimu gak cukup besar. Dan sekarang aku mau coba untuk terapkan itu di dalam kehidupanku. Yang penting aku harus semangat.